Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Karena saking banyaknya yang minta, bang, film Rice Cooker 5 bang, tisu magic bang, episode ada Rino-nya bang. Aduh, bukannya nggak mau ya, cuman itu film terlalu bocil buat gua cuy. Di episode yang entah berantah ini yang gue pun random mengambil episodenya, bahkan gue nggak kenal ini mak siapa coba. Terus ini kenapa ada di perkampungan azab? Nah, di sebuah kampung terlihat ada pasukan preman dan bosnya yang sedang dikejar oleh Jurik. Om Praja mau intai gue. Untung aja gue liat dia. Jurik macam apa bentukan rudal korut? Kala itu terjadilah baku hantam antara Jurik Woman dengan bos preman yang dimenangkan oleh tidak ada karena Juriknya malah ketar-ketir ketika dihap. Di sisi lain terlihat sebuah keluarga yang akan makan. What the hell? Ini anak kenapa bisa lahir di sini cuy? Karena kehadiran Jurik Woman tadi rupanya membawa dampak kebaikan di kampung sana, seperti contohnya bocil FF yang tadi dikejar oleh bos preman bisa lolos akibat diajak baku hantam oleh Jurik. Cuma bisa makan singkong. Tante Teh minta maafnya. Anjas, mana ada bentukan orang miskin kayak gini? Minimal kagak make make up mbak. Aura-aura duit ngacirnya masih menyala. Di sana kehadiran anggota 5 Power Ranger ini menjadi beban bagi keluarga Reno akibat singkong yang seharusnya bisa dipakai makan 2 hari malah lenyap dalam 1 hari karena 5 serangkai ini staycation di sana. Terlebih lagi kata Mak Reno ia tak bisa membeli beras dikarenakan harga berasnya naik melambung tinggi seperti lemparan bola voli. Dan tentunya kalian tahu kan siapa yang disalahkan? Yap, benar, pemerintah. Intinya lu miskin salahin pemerintah aja cuy, jangan salahin nasib. Nah, di rumah bos preman, ia pun menyuruh seorang woman memasakkan masakan yang mantap jiwa tapi dengan racikan bumbu-bumbu kematian yang berada di botol jenglot ini. Pastikan kamu kasih makanan itu ke Gibran. Ya janganlah pak, baru dilantik kemarin masa udah dikasih bumbu kematian. Mendengar itu si woman ini pun ketar-ketir takut masuk sel karena terlibat dalam pengeracunan 5 tisu magic. Tapi apa daya akibat diancam, mbak-mbak ini pun terpaksa mengikuti perintah dengan iming-iming ia akan selamat dari para ladusing ketika sedang melakukan investigasi. Pagi harinya ada seorang juragan kampung yang memiliki niatan jahat ingin menguasai tanah-tanah para petani dengan cara membelinya. Makanya kemarin dibuat para petani gagal panen agar mereka frustasi jadi petani dan berkeinginan untuk nyalek. Tapi untungnya suara juragan ini yang kalau di film azab selalu jadi minion yang terzolimi didengar oleh Naura melalui kuping gajahnya karena ya logika aja lu ngomong depan rumah lu terus kedengaran dari jarak ratusan kilometer. Di luar panas cuy. Tak berselang lama dengan gebleknya datanglah para minion kampung ke sana untuk meminta tolong agar juragan mau memberikan pinjaman uang. Namun si juragan malah memberi ide dengan menyuruh mereka menjual sawahnya yang kemudian mereka bisa bekerja di sawah tersebut dan tentunya mereka pun mau. Itulah yang gue bilang gendeng. Dikasih jadi tuan rumah malah pengen jadi builder. Silahkan tanda tangan di surat ini. Si bapak udah duluan kegirangan anjing, kagak tahu aja lagi dijajah di tanah sendiri. Di sana Rasya melihat sebuah mobil yang mencurigakan, jadi dengan keberanian di atas rata-rata remaja normal karena kebetulan ia merasa adalah Superman, Rasya pun mengecek dengan Naura dan didapatilah pupuk urea di sebuah mobil milik juragan kampung tadi. Namun bukannya baku hantam untuk menanyakan ke juragan kampung, mereka yang masih mau hidup pun memilih untuk sekolah. Nah, ini baru remaja normal. Yang kagak normal tuh kayak kata bejir 1 versus 150 giliran 1 versus 1 batalion malah kabur ke Kamboja. Kagak kuat aing. Di sisi lain woman ini akhirnya memasuki campuran bubuk kematian agar membuat Gibran yang entah Gibran yang mana gue kagak tahu menjadi kebelet boker permanen. Meskipun hal ini dilakukan dengan paksaan daripada anak emak ini dinikahkan ke Sumanto yang katanya mendambakan seorang istri. Tak berselang lama datanglah Babang anggota Power Ranger, aduh gue lupa lagi namanya. Yang kedatangannya bersama sang bapak tapi bukan untuk memberi suntikan dana laundryan karena bapak ini terlihat memakai jas dan seperti mafia, bercanda gue. Melainkan kedatangan Babang bernama Al ini rupanya ingin dititipkan di rumah sini akibat bapaknya ingin pergi healing ke Thailand sambil mencari emak baru. Lagian cuman anak pungut aja, niat banget sampai diurusin. Anak pungut guys, padahal kalau main di sinetron Jeruk Peras ini babang-babang jadi anak durhaka.
Dengan sifat seperti Dobleh, babang bos preman ini pun pura-pura baik di hadapan bapak angkat L. Mulai dari biaya penitipannya gratis, dari makan sampai sekolah pun dibuat gratis karena katanya itu visi misinya ketika nanti kepilih. Yo, kok kesana? Yang padahal bos preman ini sangat tidak suka kehadiran L karena tiap malam selalu ngaji dan itu menyakitkan telinganya yang kebetulan adalah pengikut Coki Pardede. Coki kan agnostik, gua kira satanis. Di sisi lain telah terjadi adegan Grand Max Furious yang mungkin sutradaranya terinspirasi dari Tokyo Drift, di mana Bapak Rino ini mencoba meminta ganti rugi karena Grand Max milik preman ini telah menyerempetnya. Namun bukannya dapat uang, yang ada Bapak Rino panggil aja Adit berhasil mengikuti mereka sampai ke markasnya dan berhasil menguping tutorial membuat sawah tidak gagal panen dengan menggunakan pupuk hasil keringat Lucifer. Tapi setelah mengetahui tips and trik tersebut, aduh, kebiasaan sinetron kalau udah nguping ada aja yang dijatuhin anjing. Bapak Reno pun harus keciduk dan terjadilah baku hantam antara bapak-bapak lulusan pesantren dengan bapak-bapak lulusan STM Bijer. Yang tentunya dimenangkan oleh bapak-bapak lulusan STM Bijer. Dimana karena Adit di baku hantam ramai-ramai membuat firasat istrinya gelisah sampai membuatnya linglung seperti userling dan akhirnya ia pun mengurungkan niatnya belanja di pasar. Akibat ketika Adit ditelepon sama sekali tak diangkat. Buset, cuman gitu doang. Nah, di sisi lain saat anaknya yaitu The King of Bocil kematian lagi belajar kesenian, padahal disuruh merakit bentukan gedung IKN, tapi Reno malah membuat poster baliho memakai foto orang tuanya sampai membuat teman sebelahnya iri karena tidak punya ibu guys. Gelap. Terlebih lagi saat menilai hasil karya kerajinan, padahal ada yang bikin bangunan Mia Khalifa pakai sti es krim, bahkan ada juga yang membuat patung GWK pakai sti es krim. Tahu-taunya kalian tahu siapa yang menang? Yang layak mendapatkan nilai tinggi adalah Alim. Dikalahin sama poster baliho buatan Reno. Ngecit kekuasaan cuy. Ketika pulang Reno pun masih tak menyangka hasil karyanya bisa menang, padahal cuman iseng doang bikin baliho, siapa tahu suatu saat nanti orang tuanya mau nyalek. Namun di tengah kesenangannya datanglah bocil yang tak terima Reno menang dengan menendang karyanya. Kalian tahu kan kenapa dia nggak punya ibu? Emaknya aja nyerah ngurusin. Saat diambil fotonya oleh Reno, Wirasiana Begunal pun berkata seperti ini. Kalau ada foto yang muka orangnya kotor, bakal dapat kesialan. Dan saat melihat fotonya, anjing beneran sial. Tak berselang lama datanglah dua kaum pahlawan bumi untuk menenangkan Reno akibat emak bapaknya udah mau memberikan singkong kemarin malam untuk makan. Sekalian babang berkacamata yang entah siapa namanya ini mengatakan kalau ia memiliki semprotan yang mampu menghilangkan kotoran di foto. Gue pakai air aja hilang bang kotorannya. Nah setibanya di rumah, babang Irsyad ini memulai aksinya. Itu mah nodanya editan bang. Dan benar saja semprotan miliknya mampu membuat wajah Bapak Reno nambah bersih bahkan menjadi glowing seperti memakai skincare dengan racikan merkuri. Ini babang Irsyad Doraemonnya Wakanda cuy. Baru aja seneng datanglah Marino yang bilang kalau bapaknya udah menghilang dari LAN akibat tak bisa dihubungi. Alhasil kini mereka berpencar mencari keberadaan Bapak Reno sebelum kata-kata Wirasiana Begundal jadi kenyataan. Baru kali ini gue dengar foto kotor orang kena sial. Dengan menggunakan teknologi kekinian milik Irsyad, anjas kita menemukan penerus Iron Man guys. Di tempat penyekapan Adit, bos preman yang menyekap Adit menyuruh anak buahnya untuk mengaki Adit dari kehidupan karena rupanya beliau begitu mengidam-idamkan emak Reno. Makanya untuk mendapatkannya ia harus menyingkirkan suaminya terlebih dahulu agar Reno mengyatimkan, kemudian barulah ia masuk untuk melakukan poligami. Kalau udah kaya emang enak banget ya bisa poligami. Untuk mendapatkan Neng Anggi. Di sisi lain saat akan OTW ke tempat Adit, dua pahlawan super ini pun dihadang oleh pasukan minion kampung yang heran melihat bentukan robot Iron Man ketika tak mendapatkan donasi. Namun untung dengan kekuatan super Gibran, ia pun menghentikan waktu membuat para warga jadi terdiam AFK tak berdaya seperti terkena spell stun. Ini Dr. Strange lokalan anjing. Dan ketika robot itu pulang secara mandiri, barulah Gibran melakukan sihirnya lagi untuk mengembalikan waktunya. Buset, editor Marvel ketar-ketir akhirnya nemu saingan.
Di saat yang bersamaan, Al yang lagi OTW ke lokasi kerja istri si bos preman, ia pun melihat ada pasukan preman yang sedang melakukan perampokan yang salah satu premannya Babang Prasteguh ketika masih ngekos di Cikarang. Kalau nggak bayar sewa, ya ini saya ambil. Pam! Itu dia. Tapi ketika hendak dilontong, nenek gayung kagak jelas ini malah menolak ditolong hanya karena Al salah satu anak yang menumpang tinggal di Bos Paraja, bos preman kampung, yang ada sangkut pautnya tentang kedar sisteman yang terjadi di kampung sana. Ya elah nek, andai nenek tahu ini anak punya kekuatan super. Kembali ke rumah Reno, kala itu ia kedatangan tamu yang lagi saknes dengan emaknya, yaitu Bapak Praja Muda Karana, anak pramuka dong. Di mana kedatangannya memberitahu kalau ia tahu keberadaan Bapak Reno, jadi Reno tak perlu mengyatimkan, tapi dengan syarat Reno harus diam di rumah sementara maknya harus pergi berdua dengan rudal yang kelakuannya mengrandemkan ini. Itu dia gue bilang random, dia masih muda bang, gak usah dituntun kayak wanita sepuh. Nah daripada gabut, Reno pun berbicara dengan robot bernama Robby karena rupanya Reno sedari dalam kandungan udah belajar bahasa robot, bahkan faktanya ChatGPT pun Reno yang menciptakannya. Di sana si Robby pun bilang kalau ia tak bisa mengantar Reno ke tempat bapaknya karena nanti para warga jadi heboh melihat bentukan robot. Alhasil dengan GG gamingnya si Reno mempermak Robby agar tak dikenali kalau ia adalah seorang robot, tapi aduh. Robby, selamat udah jadi manusia. Manusia bapaknya lah yang ada mendatangkan Densus 88 penjinak bom anjing. Rupanya Reno tak sendirian OTW mencari bapaknya, melainkan dengan teman-temannya yang udah menunggu. Meski awalnya teman-temannya mengajak Reno balapan lawan Sipa, kebetulan mereka udah patungan membeli sepeda downhill. Di sisi lain, emak Reno udah satu mobil dengan begunal gandul ini yang kesaknesannya udah tak bisa dibendung lagi, terlihat dari caranya menatap emak Reno. Sedangkan anaknya, aduh, masih dalam perjalanan karena rupanya Reno mendapatkan rintangan daripada mama yang belum download pemikiran. Ini anak saya menigemoy pisan. Iya. Seriusan bentukan kayak gitu dibilang anak manusia, aduh. Nah di tempat Gibran dan Irsyad terlihat ia sudah sampai di markas para preman yang sedang menyekap Adit dan sedang berbicara tentang bos mereka yaitu Bapak Pras bentar lagi akan meminang istri Adit untuk dijadikan istri kedua, sedangkan anak Adit akan disedekahkan ke panti asuhan. Alhasil mendengar itu bukannya lapor ke Ladusing, mereka malah dengan santuinya masuk ke Batalion of Dawn. Sehingga membuat Bapak Adit Bagong termasuk para preman mental Kiranti ini melihat ada dua mangsa para bocil-bocil yang ingin merusak bisnis mereka. Di sana mereka mengira kalau dua bocil ini seperti para pemain FF yang suka ngamuk ketika kalah B1 karena HP nge-lag atau putus koneksi. Namun sayangnya dugaan mereka salah karena dengan energi super bapak kau yang dipelajari oleh Gibran sewaktu belum membuat akun Fufu Fafa, para dukun ketar-ketir ngeliat ini cuy. Para preman begitu easy dikalahkan, begitu juga dengan Irsyad yang mengeluarkan teknologinya ingin berubah menjadi Iron Man. Malah cosplay anggota tak parani. Kala itu mereka terpaksa melakukan baku hantam seperti cerita Ketak Bijer 2 versus sekomplotan hingga membuat Gibran harus kena salam olahraga, tapi untungnya datanglah Jurik, emang Jurik namanya cuy, yang membantu Gibran melawan para preman sehingga ia bisa terselamatkan oleh pendeletan nyawa untuk menuju ke wallpaper lumba-lumba. Ini sosok di balik Jurik siapa coba? Yang kemudian sosok Jurik itu pun diperlihatkan di sini dan ternyata adalah surprise. Ternyata adalah Adara yang memang memiliki kekuatan tak terlihat. Aha, gue punya ide. Melihat Adara tiba-tiba muncul seperti efek yang ada di CapCut, membuat Adit terbagongkan mengira ia sedang hidup di dunia tipu-tipu karena rupanya Adit dan Emak Rino tak mengetahui kalau 5 serangkai anak yang tinggal di rumah mereka memiliki kekuatan super. Alhasil untuk menghilangkan identitas mereka, Gibran kembali menjentikan jarinya, tapi yang terjadi bukan seperti Thanos melainkan menggenjutsu Adit agar melupakan semua kejadian yang ia lihat di depan matanya. Anjas, si Gibran keturunan Uchiha cuy. Uchiha Gibran. Setelah membuat lupa ingatan dan lupakan kondisi Wakanda yang sekarang, kini Adit memberitahu kalau Juragan Rosso telah menimbun pupuk yang lezat dan berbiji, makanya sawah-sawah para warga jadi gagal panen akibat pupuk yang fresh semua ada di gudang Juragan Rosso. Di sisi lain, Emak Reno bukannya dibawa ke tempat Adit, melainkan dibawa ke sebuah rumah sepi, tapi tentu bukan untuk membuat video unboxing karena takut genre filmnya berubah, melainkan untuk didandani supaya bisa melakukan acara pernikahan. Anjas, singkat sekali perpoligamiannya.
Mendengar itu Mak Rino tentu tak terima dan cuman bisa mengamuk ria setelah tahu kabar kalau suaminya udah meninggal, makanya sekarang rudal juragan lah yang akan masuk ke terowongan Casablanca-nya. Terlebih lagi di hari itu juga Mak Rino harus didandani dengan keterpaksaan agar bisa menikah dengan juragan, dan tak main-main ia juga menyuap penghulu untuk melangsungkan pernikahannya meskipun babang yang datang ini bukan seorang penghulu asli. Lah, kok bisa? Nah, dengan menguak-wakannya, pernikahan mereka pun langsung berlangsung. Pernikahan macam apa ini anjing, vibes-nya kayak lagi di rumah hantu. Dan bisa-bisanya pernikahan itu sah dilakukan tanpa penolakan dari cangkem emak Rino yang cuma bisa diem terbagongkan AFK tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Pulang-pulang si Rino punya bapak baru. Oke, sekian dulu untuk cerita yang tidak manu akal ini karena gue sendiri bingung rangkum episodenya dari mana. Jangankan gua, bapak sutradara pun bingung mau dibawa kemana ini film karena konfliknya kagak pernah tamat cuy, selalu bercabang kayak akar pohon rambutan. Dan gua Wisnu, stay wakwa guys.